Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wulandari. NIM saya 2002030001. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang tidak pernah dijelaskan sebelumnya dalam materi kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang rancangan bisnis, perencanaan bisnis. Pertama-tama, rancangan bisnis atau perencanaan bisnis. Yang pertama yaitu perencanaan bisnis merupakan instrumen penting yang digunakan untuk kondisi sebuah kegiatan eksperimen. Yang kedua, berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan bisnis penting untuk diperhatikan. Yang ketiga yaitu hal ini berkaitan dengan meminimalisasi kemungkinan kegagalan dan menekan resiko, karena salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan penyebab kegagalan perencanaan. Yang keempat yaitu kaidah perencanaan bisnis memuat berbagai syarat yang harus dimiliki oleh perencanaan bisnis dalam menjamin keberhasilan intervensi. Selanjutnya yaitu sebuah perencanaan bisnis yang baik memenuhi syarat. Yang pertama yaitu sebagai fungsi alat pemasaran, ide dan perencanaan. Secara fundamental, sebuah perencanaan bisnis merupakan uraian yang bermacam pada harapan adanya dukungan dan konfan dan investor dan partner potensial. Yang juga sebuah perencanaan menunjukkan bahwa kegiatan entrepreneur menuntut identifikasi dan cita-cita yang tidak berhak. Yang kedua yaitu sebagai sebuah satu paket kesatuan yang memuat narasi mengenai latar belakang tujuan entrepreneur, berbagai pernyataan afirmasi yang berbagai materi yang mendukung yang menginginkan entrepreneur dapat berjalan dengan baik, serta berbagai jawaban penting yang menginspirasi pertanyaan-pertanyaan presentasi tentang keputusan. Yang ketiga yaitu sebagai sebuah media penjelasan bagi audiens. Rencana bisnis adalah sebuah pernyataan yang ditunjukkan bagi penyandang dana dan para eksekutif, membuat apa yang penting bagi audiens, apa yang memungkinkan menarik mereka untuk terlibat dan menyokong ide entrepreneur, serta apa posisi dan rencana yang dipersiapkan untuk elemen. Yang kelima yaitu fleksibel, yang dinyatakan dengan penyesalan setiap aspek rencana berdasarkan kegiatannya sederhana, sehingga membuat setiap pernyataan menjadi penting. Kemudian mengimplementasikan dengan menjelaskan semua detail penting, menyusun struktur yang baik dan perencanaan menggunakan alat analisa yang baku.
menggunakan struktur yang baik dan menunjukkan tekad serta keyakinan dan pencapaian tujuan interventor. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan sebagai penentu perencanaan bisnis. Yang pertama yaitu ada hacker perencanaan, yang kedua itu ada detail, yang ketiga itu ada for investor, yang keempat ada market idea, yang kelima ada manajemen skill, resources dan strategis. Menurut materi ini, hakikat perencanaan itu adalah perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah langkah perencanaan format dalam memulai sebuah kegiatan usaha yang dipuaskan pada keseluruhan sebuah kegiatan usaha baru yang dipusatkan pada keseluruhan usaha dan menjelaskan sebuah elemen yang terlihat dalam pelaksanaan perencanaan bisnis juga harus mengarah pada strategi pemasaran dan arah pengembangan masa depan. Selanjutnya itu ada detail. Detail itu sebuah perencanaan bisnis harus disampaikan secara detail. Nah, seperti yang kita ketahui, jika kita ingin menyampaikan sesuatu yang menurut kita itu benar, maka kita harus menjelaskannya secara detail atau secara sempurna. Dan komprehensif itu menyeluruh, menjelaskan mengapa usaha ini akan dapat menghasilkan keuntungan. Yang ketiga yaitu for investor, yaitu sebuah catatan bahwa perencanaan ini ditunjukkan pada investor dan pemodal sebagai kebutuhan utama memulai usaha. Yang keempat yaitu ada market idea. Perencanaan merupakan bentuk lain dari memasarkan ide yang diharapkan akan dapat memberikan keuntungan. Yang terakhir yaitu ada manajemen skill, processes dan strategis, yaitu perencanaan bisnis yang baik memuat dengan baik keterampilan sumber daya yang dimiliki dan strategi yang disiapkan dalam mengantisipasi setiap kemungkinan kesalahan, kegagalan dan meningkatkan peluang sukses usaha. Selanjutnya, dalam materi ini itu terdapat beberapa kunci penting dalam perencanaan bisnis. Seperti yang kita ketahui, yang pertama yaitu ada orang yang harus memiliki motif dan energi yang tinggi, memiliki skill yang relevan. Yang kedua, peluang memuat kegagalan kompetitif yang dimiliki usaha yang dapat dipertahankan. Yang ketiga yaitu kompetisi. Kompetisi yaitu mengidentifikasi kelemahan pesaing, respon kompetisi yang akan terjadi, dan bagaimana menciptakan kolaborasi yang sehat dengan kompetitor. Bila mungkin konteks ekonomi lingkungan dan perundang-undangan dalam kondisif. Yang keempat yaitu ada risiko yang telah dikenali dan mudah diatasi. Selanjutnya yaitu menjual perencanaan. Penting untuk mengenal kepada siapa perencana ini akan ditunjukkan, karena investor memiliki tipe baik, pasif maupun aktif. Yang terakhir yaitu ada sumber daya
non-finansial. Penting bagi perencanaan memiliki secara detail sumber daya non-finansial yang akan menyokong keberhasilan entrepreneur, yaitu in the works, tim dalam law management, dewan private, advisory boards, rekanan kerja atau partners. Yuk, mana? Ayo. Selanjutnya yaitu ada perencanaan bisnis yang baik memiliki beberapa komponen penting yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi alat dan pedoman pelaksanaan entrepreneur yang baik. Selanjutnya yaitu untuk itu beberapa pertanyaan penting tentang wirausaha harus dapat dijawab oleh sebuah perencanaan entrepreneur. Selanjutnya itu ada pertanyaan-pertanyaan. Itu pertanyaan-pertanyaan ini merupakan komponen utama yang akan membentuk struktur perencanaan entrepreneur, yaitu yang pertama, apa yang akan dilakukan dalam kegiatan entrepreneur? Yang kedua, apa peluang yang ingin diraih? Yang ketiga itu seberapa besar peluang yang dapat diraih. Selanjutnya itu bagaimana keuntungan akan diperoleh, bagaimana situasi kompetisi yang mungkin terjadi, apa yang menjadi kunci keberhasilan entrepreneur dan kegiatan menginspirasi kemungkinan kegagalan. Selanjutnya yaitu apakah rencana dapat dilaksanakan. Yang selanjutnya bagaimana penggunaan investasi dan pendayagunaan modal. Yang terakhir yaitu kegiatan apa saja yang dilakukan dan entrepreneur untuk mencapai tujuan kegiatan. Selanjutnya yaitu dari semua komponen di atas, komponen tanpa mengurangi nilai penting, komponen yang lain terdapat satu komponen penting yang menjadi tulang punggung perencanaan entrepreneur, yaitu analisa peluang. Selanjutnya itu ada analisa peluang. Analisa peluang itu merupakan sebuah model analisa rasional yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan tentang peluang yang akan diraih, besaran peluang dan konsekuensi yang dibutuhkan untuk mengejar peluang tersebut. Selanjutnya yaitu ada kerangka dasar penyusunan rencana entrepreneur. Umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada eksekutif ringkasan. Yaitu memuat ringkasan secara ringkas atau latar belakang, tujuan dan rencana kerja entrepreneur. Selanjutnya itu ada industri analisis atau analisis peluang, yaitu memuat uraian mengenai keadaan objektif yang melatar belakangi industri di mana kegiatan entrepreneur tersebut akan bekerja dalam bagian ini. Disajikan berbagai data dan analisa subjektif. Selanjutnya yaitu ada company direction atau direction entrepreneur, yaitu memuat tentang deskripsi kegiatan yang akan dilakukan oleh entrepreneur. Yang berikutnya itu ada product and service derivation atau deskripsi produk dan jasa.
yaitu memuat tentang uraian mengenai produk dan jasa yang akan dipasarkan melalui kegiatan entrepreneurship. Berikutnya itu ada market description atau deskripsi pasar, yaitu memuat uraian mengenai keadaan, permintaan, dan penawaran dalam pasar produk, barang, dan jasa, serta pasar yang kreatif untuk operasional interaktif. Selanjutnya yaitu ada marketing strategy atau strategi pemasaran, memuat uraian mengurangi bagaimana rencana strategis pemasaran produk, barang, dan jasa mentikapi keadaan pasarnya. Berikutnya ada deskripsi overall, memuat uraian operasional sumber daya untuk melakukan kegiatan. Selanjutnya yaitu ada staffing direction, memuat penempatan personal dalam kegiatan yang memungkinkan usaha akan dapat berjalan dengan baik berdasarkan spesifikasi profesional dan kompetensi personal. Selanjutnya yaitu ada proyeksi finansial, merupakan uraian proyeksi pengulasan sebelumnya keunggulan untuk melaksanakan kegiatan. Berikutnya ada kebutuhan dana, yaitu memuat perhitungan perencana finansial yang dirancang dengan rencana pencernaan untuk menunjukkan kebutuhan dana untuk memulai usaha. Yang terakhir yaitu ada tahapan, menurut tata kala tahapan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Lebih atau kurangnya saya mohon maaf, karena itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.